sampai di bawah 90-an lah, 99 terakhir ya, sebelum rilis 2000 itu udah bisa dikategorikan vintage brand. Iya, salah satu band yang favorit aku tuh, dia mengeluarkan kaos kan dulu masih belum masih sablonan, masih apa adanya. Aku juga kurang ngerti lah. Aku bilang sih, ada yang bilang bootleg, ada yang bilang Andrew Sensen ya kan, masing-masing persepsi pada nggak kebeli, dia nyesel gitu. Artinya lu udah dapat barang itu, lu nggak makan sebulan pun juga udah kenyang kali ya. Salah ya kan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada semua yang mengatakan kenangan masa lalu membawa semangat dan energi masa kini untuk menuju ke masa depan. Selamat gini hari dan salam retro. Salam retro juga. Gua Palur Lebong dan Budos Lisna. Kebetulan gua lagi ada retro guest yang bernama Om Bono. Selamat datang Om Bono di podcast kita. Terima kasih Budo sudah diundang kemari. Om Bono. Yap. Gua mau tanya, nama komersil lu sebenarnya gua ngeliat kayaknya aneh banget. Bono Soak. Nah, Bono Soak. Soak tuh yang gue tahu tuh kalau bahasanya kita tuh kalau dari serapan bahasa Belanda ya, Soak tuh artinya lemah. Apa maksudnya itu? Bukan kan? Oke, coba jelasin kenapa tuh kok Bono Soak. Bono emang kebetulan aku kan dari kultur Jawa kan ya. Coba dari kecil suka ganti-ganti nama. Udahlah, pakai nama Bono aja yang simple. Kalau Soak sih tinggal dibalik aja, Soak dibalik. Soak dibalik jadi apa ya? Soak, S-O-A-K, K-A-O-S. Kaos. Pinter Budos. Soak ini dari kaos. Dari kaos ternyata. Ya, memang sengaja kita undang Om Bono ini karena Om Bono ini adalah kolektor kaos-kaos band. Wow. Yang orang bilang tuh katanya kaos vintage t-shirt. Oke, tapi sebelum masuk ke Om Bono, gua mau nanya ke Budos. Budos kan orang fashion. Gua mau tanya, sejarah kaos itu gimana sih? Kaos terutama yang ini yang dimaksud adalah kaos t-shirt ya. Sejarah kaos t-shirt ya. Nah, seperti yang terpampang di belakang ini sejarah semuanya kaos t-shirt. Oke, kalau dari sejarahnya kita balik lagi ke akhir abad ke-19. Ya. Jadi 18 sekian, 1880-an gitu. Awalnya dulu dipakai oleh para miners. Tambang Di Amerika Serikat sana. Oke. Jadi dipakai sebagai baju dalam. Sebagai baju dalam sebenarnya. Underwear dong. Singlet gitu kali ya. Singlet. Maksudnya singlet. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya berkembang terus mulai terpakai oleh the Marines, Angkatan Laut Amerika. Sebagai pakaian dalam juga gitu. Tapi lama-lama berkembang lagi nih dengan eranya Golden Hollywood dan sebagainya. Tahun 50-an, tahun 60-an yang mulai ngetop dengan Marlon Brando memakai kaos dalam t-shirt terus ada jeansnya, jaket jeansnya di luar. Iya, terus dilinting, itu keren kan. Makin booming. Jadi 60-an, 70-an, 80-an makin berkembang terus gitu loh. Kaos-kaos ini oleh brand-brand, oleh grup band gitu. Oh gitu ya. Jadi memang awalnya itu dari kaum para penambang ya. Terus akhirnya berevolusi sedemikian rupa menjadi sesuatu yang yang glamour akhirnya malah menjadi ya. Jadi akhirnya jadi fashion style betul. Nah, fashionable banget. Cuman gue mau tanya, kenapa kaos itu disebut t-shirt? Kenapa disebut t-shirt ya? Oke. Gue penasaran nih. Penasaran. Lu juga kan masih penasaran kan walaupun koleksi. Tahu nggak? Yang koleksi kaos itu nggak tahu nih. Jadi kan kalau dari sejarahnya lagi, kita lihat aja nih kaos ya. Bentuknya itu kalau kita buka seperti ini, mana ya? Oh ini deh, aku kasih contoh deh. Itu yang oke. Ini yang lengan panjang nggak apa-apa. Ya. Kan bentuknya T. Jadi dari sini ke bawah, kemudian ke lengan. Jadi kalau direnggangkan tuh T. Iya, so t-shirt dari situ. Jadi asalnya kenapa namanya t-shirt karena bentuknya tuh seperti T. Luar biasa. Ilmu baru nih ya. Lu baru tahu kan? Tahu. Sekarang gue mau nanya sama lu. Ya, kita nanya-nanya Om yang Bono. Gue mau tanya, kenapa sih lu kok koleksi kaos band? Ya, nah, terus ada perbedaan antara orang bilang kaos band, tapi ada yang bilang itu vintage t-shirt. Nah, itu bedanya apa? Oke, lu sebagai kolektor. Oke. Dari kecil sih emang kebetulan suka denger musik ya.
suka denger musik kan, selain kita beli kaset CD kan Pak, cuma plat, pengen kan kita dengan aras kebanggaan kita ada di depan kita, di badan kita kan. Akhirnya aku beli kaos yang bergambar ya band-band idola lah, penyanyi idola gitu. Sebagai souvenir ya. Sebagai wah kayaknya merupakan jati diri kita sendiri kan. Wah nih pos apa nih, berarti dia suka sama ini ya, seperti itu. Sama band ini. Dan emang semakin nggak tahu kan, semakin dunia juga makin berkembang kan, semua lebih keren lah gitu. Jadi kebetulan sekarang era dunia teknologi bisa menyebutnya vintage tuh, atau aku bilang sih, aku pribadi lawas, lama, klasik, jadul, retro pas lah dia. Pas ya. Iya, jadi kebetulan aku emang koleksi dia dulu, orang bilang sebutnya vintage gitu. Aku bilang kan vintage kan, aku punya kaos, pikir kaos lama, kaos vintage sih, kaos vintage. Nah, jadilah sampai sekarang mungkin vintage barang yang klasik lama, dan kebetulan aku pribadi masih nyimpan dari sesuai zaman yang aku pernah beli. Dari dulunya dari itu dulu ya. Nilai-nilai histori sejarahnya dari awal-awal semenjak kehadiran emang mereka rilisnya gitu. Rilis kaosnya. Oh gitu ya. Oke. Berarti yang namanya vintage t-shirt adalah vintage kaos yang jadul. Kalau bisa nggak sebenarnya dibilang ada yang retro t-shirt? Ada juga ya. Dibilang itu retro. Gimana tuh membedain vintage t-shirt, retro t-shirt? Ada ininya nggak? Kalau bisa dibilang vintage, kalau aku pribadi ya kan mungkin kan pendapat orang beda-beda. Kalau pribadi sih, kalau retro yang di era 70-an tuh udah emang benar-benar udah masuk t-shirt yang retro lah gitu. Mungkin lebih tua dari vintage kan gitu. Vintage mah yang umurnya mungkin ya bisa dibilang 30 tahun kan, 30 tahun lebih atau 20 tahun ke atas juga itu udah bilang vintage lah. Udah termasuk vintage ya. Dari tahun 70-an pokoknya ya. Dari 70-an, 80-an itu juga banyak yang bilang retro t-shirt ya kan, apa vintage t-shirt. Oh iya. Lagi Budas, kalau nggak gue mau nanya nih, gue penasaran banget vintage. Kalau gue sih udah penasaran sama koleksinya Bono ini gitu loh. Ini kan udah ada macam-macam nih. Oke, berarti ini bisa dibilang vintage t-shirt. Nah, gue tanya, vintage t-shirt tuh apa harus selalu kaos band? Itu enggak juga kan? Jadi apa? Contohnya kayak yang dibilang vintage t-shirt, kayak misalkan karakter kartun yang lu tahu kan ada Simpson, siapa lagi tuh? Mickey Mouse, Disney. Itu juga bisa dikategorikan vintage dengan usia kaosnya itu yang rilisnya antara tahun 80-an sampai di bawah 90-an lah, 99 terakhir ya, sebelum rilis 2000 itu udah bisa dikategorikan vintage. Kalau menurut aku ya gitu kan. Kalau menurut aku udah dikategorikan vintage gitu, yang usianya udah di atas 20 tahun lebih ya. Iya, udah di atas 20 tahun lebih ya. 20 tahun. Jadi sekarang gue tanya nih, kalau gue pakai kaosnya si Unyil, wah itu lebih vintage ya. Vintage. Kalau emang 80-an. cuma ada jenis-jenis tertentu juga. Nah, ini dia jenis-jenis kaosnya ya. Ini contohnya kayak apa? Misalkan jenis-jenis atau apanya nih? Maksudnya tahun-tahunnya, apa bentuk-bentuknya atau ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya dari bahan, jahitan, sabolonan sendiri itu pun ada gitu. Lu bawa contoh-contohnya nggak di sini? Ada. Oke, sekarang gini. Yang gue tahu itu kan kalau kaos itu ciri-cirinya. Ini kita ngomong kaos band ya, kita persempit lagi jadi kaos band. Kaos band itu kan ada edisinya. Ada. Ya, contohnya kaos band yang gambar band, tapi di sini ada edisi yang tour. Lu bawa nggak? Ada kebetulan. Coba yang mana? Tour edisi tuh. Nih lagi ngubek-ngubek nih, saking kita banyaknya. Ya, banyak banget. Bener, dia kalau misalnya bawa satu. Yang dipajang cuma 1, 2, 3, 4 yang dibawa. Dan yang di rumah ada berapa Om Bono? Ada ratusan. Jangan berdiri Om. Nanti nggak kelihatan. Ini udah lusuh. Ini contoh dari kaos tour edisi yang tour. Tuh belakangnya kelihatan. Lu lihat, ini band siapa nih? In Excess. Dari Australia itu ya. Almarhum Michael Lassen, salah satu mungkin idola Budos. My love. Si ganteng. Oke, kita lihat di belakang ya. Kita lihat di belakang, di sini ada tur-turnya. Ya. Nah, jadi setiap band itu pasti kalau lagi tour mengeluarkan semacam ini dan jadi merchandise-nya untuk pas di official pas di lagi panggung, pas kita mau tuker tiket biasanya suka dijual-jual buat yang asli. Tapi ini edisi tour yang kayaknya di kampungnya halamannya dia ya. Pulang kampung gitu. Mungkin dia habis tour dari UK, dari US kan capek kan,
go home lah, pulang kampung. Tur pulang kampungnya. Pulang kampung aja pulang. Iya, mudik lah, edisi mudik lah. Keren. Masih si ganteng personil juga masih komplit kan. Gila ini masih gambarnya komplit. warnanya masih itu loh. Dan jarang dipakai deh bahannya kayaknya. Budos tuh bahan apa tuh? Kayaknya bahannya bukan katun apa ya? Ya bahan kaos ya, t-shirt. tapi Kenapa bahannya. dia disebut t-shirt? Memang bahannya gini, fleksibel, bahannya tuh enak, lentur, makin lama makin enak dipakai. Dari tahun 91 berarti usia kaos 91 ini loh. berapa ya sekarang? Wow. 91. 32 tahun yang lalu. 32 tahun. Terus lu ngerawatnya gimana, Om Bon? Lu ngerawatnya gimana ngerawatnya nih? Nah, ini aku juga kebetulan ada Budos mungkin juga yang lebih tahu. Aku cuma dikucek-kucek, kasih pewangi, aku jemur, tapi jemurnya kena angin-anginan aja sih. Enggak jumur secara terik matahari langsung, nanti bahannya kan jadi rusak lah Bono gitu. itu udah bener banget, nggak usah diapa-apain, tinggal dikucek-kucek aja pakai sabun gitu. Istrikanya juga harus hati-hati. Ya, hati-hati setrika. Jangan sampai distrika di ininya, di gambarnya. sayang gambarnya. Jangan ya. Rusak Apalagi loh. Hilang. ya boleh. XQ lagi nih. Aduh, kenapa enggak apa-apa? XQ. Mas Bono, ini banyak kaos-kaos grup-grup luar ya. Kalau kaos grup lokal tuh gimana? Ada nggak? Mas Bono punya? Yang lokal. Oh, punya di rumah, kebetulan nggak bawa. Punya. Oh, Punya. apa aja? Memang Official. lokal Iya. juga jual, ada yang kayak special edition. Ada gitu. Ya grup. Ceritain. Oke, dulu waktu tahun 9 ya sebelum kerusuhan 97 band The Fly kan, Fly. Iya salah satu band yang favorit aku tuh, dia ngeluarkan kaos kan, dulu masih belum masih sablonan, masih apa adanya gitu. Dia ngeluarin album dengan indie, dan waktu aku nonton konser di salah satu scan indie di sinilah di Jakarta Selatan, mungkin banyak yang tahu lah, di situ di kafe daerah Anak Jaksel. Iya, ya. anak-anak Jakarta itu dia promo album dan launching gitu kaos gitu. Kan dulu tahun segitu belum ada bakalan vintage kan gitu, bakalan dengan harga yang melambung. Ya udah aku beli kan, aku senang nonton, aku beli gitu. Sampai sekarang sih kaos ada, betul Masih di rumah ada. masih ada. The Gitu. Fly Jadi ya. untuk Grup lokal tuh juga punya ya. punya grup lokal punya. Mas Bono juga koleksinya banyak. Iya grup Indonesia juga lumayan sih gitu. Oh, tapi yang era-era 90-an ya, kalau 90-an ada sih beberapa gitu. Oke. Oh, mantap pertanyaannya XQ. Mantap. Tunggu, ini ada tamu lewat lagi ngomong itu tadi. Kedengeran nggak apa-apa sih. Ini Keren nggak- lagi. Nggak apa-apa. Terus terang aja, ini kita semi outdoor, jadi suasana ambience di luar itu masih kedengaran. Tapi inilah uniknya dari podcast kita. Alam pun membalas. Alam membalas. Iya. Lanjut Membalas lagi. Sautan kita. Oke. Lanjut. Lanjut lagi. Stop dulu ya, Ski ya. Terus yang lain. Ini tadi kan masalah jenis-jenis kaos ya, itu kan yang tour edition ya. Nah sekarang yang gue dengar tuh ada edisi yang pernah dicetak terus dicetak ulang. Oh, ada ya reprint Print sama sama yang rilis awal kan. Rilis awal. Ada. Itu Beda-beda tuh ya. Beda. pasti original ya dua-duanya ya. Iya, dua-duanya original. Dan dua-duanya punya lagi. Disimpan lagi biasa. dua-duanya. Ini Biasanya orang kan udah satu Sini aja. gue bantu pegang. ini Satu Lu aku, satu liatin aku. dulu yang first edition yang mana nih? ini yang pertama betul Ini dari YouTube. YouTube. Ya, YouTube One. YouTube Mungkin lah. Bodos lebih Yeay. tahu ya. One Smell itu the ini rilis flowers. tahun 91 ya. Ini 91 awal aku beli tahun lagi. 91. Rilis tahun 91. Kebetulan juga belakangnya ada bahasa kita juga satu. Yes. One. Satu. Ini 91. Dan Keren. belum lama juga. Ini first edition. First edition. Yang gue pegang ini adalah second edition. Second edition. Mirip kan? Coba kita sandingkan. Mari kita pakai. Sekarang ini terbitan tahun berapa berarti? Ini belum lama sih, 2000 berapa sih? Ada sih 2000 belum lama. Oke, dua Dijual nggak, let's Bono? say 2000-an ya. Iya. Om Nah, Bono, dijual nggak? Jangan buat jangan. koleksi. Iya. yang jelas pasti first Kalau nggak edition dijual lebih mahal. kasih aja Lebih deh. mahal. Nah, terus ini biasanya kok ada second edition segala macam. Ini kenapa? Ini karena demand dari fans atau apa? Permintaan dari fans atau apa memang Permintaan udah stoknya habis atau bagaimana biasanya? Emang biasa sih permintaan dari fan Mirip juga. ya? Permintaan Iya, dari mari fan. kita udah coba gitu lihat. juga Tuh, Pak Lur. biasanya sering dirayain anniversary 25 anniversary, tahun, 30 ya. tahun. Oke, jadi ada momen-momen tertentu ada di mana momen-momen mereka tertentu mereka nge-print harus ulang. Nge-print Jadi lagi. nggak hanya berdasarkan permintaan dari penggemar, nggak juga ya. Dari Oke, juga. terus
Banyak nih ya jenis-jenis kaos band ya. Terus gue nanya, ini kan pasti yang lu beli tuh pengennya yang original. Iya. Ada nggak sih yang palsu-palsu? Wah, ada yang palsu malah justru palsu banyak sekarang ya. lebih mahal lebih. Kalau yang palsu tuh istilahnya anak sekarang bilang bootleg gitu. Bootleg. Aku juga kurang ngerti lah. Aku bilang sih ada yang bilang bootleg, ada yang bilang under license ya kan masing-masing persepsi ya kan gitu. Under license ya. Iya under license. Oh. Bootleg tuh bukan ini ya, bukannya distro orisinil. Oh bukan gitu. Jadi kayak ya mungkin ada lisensi izin juga tapi bukan dari official merchandise dari band itu yang ngeluarin ya gitu kan. Gitu. Oke, kebetulan aku punya nih bootleg. Bootleg. Ya, aku langsung tahu, makanya dipasang. Ini Luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang taunya itu bootleg, bukan original dari mana sih? pertama kan juga dari merek ini, dari merek dari tag juga dari biasa ada under lisensi, ada copyright pembuatan gitu. Ini cuma kelihatan dari bahannya aja, tetap bahan 90s, tetap rilis tahun 90 IMF Unbelievable. IMF. Band dari Britania Raya lah gitu. Jadi emang ini adalah mungkin suatu fans gitu kan gitu atau suatu pabrik yang buat ya kan gitu. Tapi bahannya sebenarnya juga hampir sama ya. Iya Yang original ya. tetap biasa. Dan kalau lu sandingkan sama yang original pun juga kayaknya nggak ada bedanya ya. Nggak ada beda. Kalau ada satu ciri tertentu yang membedakan nggak Susah mungkin? mengenalinya. Mungkin dari ininya yang gue tahu ini istilahnya namanya tagging ya. Tag. Nah, itu ya, itu yang membedakan ya. Iya. Oke, gimana tuh kalau misalnya tagging itu kenapa? Kayak tagging Tag kan biasa kan dari merek kayak dulu ada Broken, Enfield, Anes, ya kan gitu, iya buah. brand-brandnya. Apa Fruit of the Bloom. Fruit of the Loom. Terus apa lagi tuh Hanes. ya kan Enfield gitu. Ya. Broken gitu. Jadi mereka biasa yang Ini kumpulin sini dulu yang udah. Sini. dapat yang official dari band itu sendiri. Terus apa lagi ya? Yang mana lagi? Edisi. ABC. Coba deh, keluarin edisi ini. Gua Apa ini? Kok aduh? Ini ada apa? Ini nih? Aduh. apa ini? Aduh. Ini edisi apa Aku nih? jadi aduh juga. Aduh. Kenapa? Mari kita ceritakan. Gimana nih Om Bono? Ini edisi apa nih? Ini edisi apa Om Bono? Jadi edisi kasih sayang sih. Spesial. Ini Udah yang lewat aku dapetin loh. waktu aku Valentine udah lewat loh. usia 17 Oh, dari Sweet 17 dapat ini ya. iya, dari kekasih lah. dari kekasih yang Sidoi. sekarang udah milik orang lain. Gue jadi terharu. Gue nangis. Kita jadi terharu juga. Gue gak pernah dapet kaos-kaos kayak gini. Sama gue juga mikirnya gitu. Kalau kasih gue dosa. Kebetulan Bono waktu itu sesuatu banget loh bisa dapat waktu itu kan lagi. Oh my band God. ini lagi punya rilis album Monster kan, album yang bagus. Dan ya kasih aku ngadiin aku ulang tahun. Manakah kaos ini. dia? Ya mudah-mudahan dia nonton ya. Sudah bahagia. Siapapun dia, Dadah. kalau melihat itu kaos adalah pemberian dari kamu. Salam. Berarti pas. Salam Ini retro dari kami. Salah satu kaos yang punya kenangan R.E.M. What the R.E.M. Frequency Cannot. Namanya nggak usah Monster disebut. album. Namanya nggak usah disebut ya. Nggak usah Ya, disebut. nggak Nggak usah. Pasti nanti dia nonton sendiri kok. Mudah-mudahan Nanti dia langsung nonton. Tapi ini langsung belakangnya rapid apa? eye movement What the dia. Frequency Cannot. Lagunya di album Monster. Oh, Rilis oke, awal 94 bayangin. Wow, mantap. Suka banget dia. Salah satu. Masih ada lagi. Pas favorit aku. Ini edisi apa lagi Ini nih? apa nih? Edisi apa nih kalau Ini ini? kaos yang Edisi apa tali kasih? jarang, Ini? rare ya. Wah, Ini rare edisi. edisi Jadi, rare. edisi yang jarang-jarang. 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 Maksudnya dalam arti jarang, nggak apa? Enggak setiap orang punya, Nggak tapi setiap orang punya ya? Iya, Atau emang di nih. printnya cuma sedikit. Iya, printnya cuma sedikit. Ini kebetulan di printnya banyakan yang hitam, justru yang putih. Oh, yang nggak putih ada. justru sedikit. Ini kebetulan dikasih Oke. nitip sama temen. Oh gitu. Slip. Iya, sama temen dari Smart. Camden, London. Oke. Tapi gue nggak tahu band ini band apa ya? Sleeper band-band Inggris kayak kan dulu kan ada kayak Last, The Breeder yang dari Amerika. Sleeper salah satu ini kan. Oke. Jenis yang Iya, apa? alternatif. Ini kayaknya nggak pernah alternatif. dipakai ya Om Bono. Jarang Tuh aku jarang pakai karena dipakai, lihat masih bagus karena banget. aku pikir ini jarang ya. Gitu, susah nemunya gitu. Iya, Susah, sayang jadi ya. benar-benar sayang lah Sayang. gitu. Walaupun nanya begini aja ya sablonannya gitu, nggak pikir orang Dia kayak sengaja, jadi sengaja pixelnya kelihatan gitu loh. Oh, iya. Pixelatednya kelihatan sih. juga masih Bagus. oke. Tanya lagi. Kalau kaos dari luar tuh identik ya sama apa merek
kayak Fruit of Loom, kayak Heinz, identik banget apa enggak? Enggak juga gitu. Dulu mungkin yang tahun 90-an hampir, tapi di era-era sekarang 2000-an udah beda mereknya. Mungkin waktu Mbak ketemu di tahun 90-an hampir 90% mungkin banyak merek itu, tapi di tahun 2000-an sekarang udah makin banyak. Pakai merek Swallow. Oh, udah nggak ada Swallow. Udah makin banyak. Nggak ada yang Heinz ya, tapi Heinz. Beda ya, Heinz sama Heinz ya. Itu namanya Mbak Exki tadi yang nanya ya. Hati-hati, dia kritis. Kritis deh. Kenapa itu? Kritis. Ini yang tadi dibilang ada yang jahitan satu single stitch kan. Oke. Jamiroquai. Ya, salah satu band. Ini single stitch sama double stitch. Ini salah satu yang diperhatikan oleh kolektor-kolektor kaos band ya. Ya. Betul ya? Seperti itu ya. Coba single Karena stitch. ini langsung tube jadinya Oh ya. gitu ya. Kalau ini Sorry saya gue jelasin dulu. Single stitch itu maksudnya jahitannya cuma satu gitu ya. Kalau double stitch berarti jahitannya ada dua. Mungkin bisa kelihatan di situ ya. Iya. Coba dijelaskan. Itu gimana? Kalau ini single stitch satu jahitan aja, satu kanan, atas, bawah, dan kiri. Ini banyak dicari ya, lengan panjang sama jahitan ini. Ya lumayan sih harganya. Jamiroquai. Iya, bukan dilihat dari, tapi dari segi dapatnya kaos ini kan juga udah lumayan lama kan. Nah, kayak lu jarang tuh, dipakai juga kayaknya. Iya. Kolektor kaos band. Lu pasti nyarinya single stitch apa double stitch apa memang itu sama aja sebenarnya? Daya kokohnya kaos apa gimana gitu? Sebenarnya emang pertama kan tergantung pemakaian kita kan gitu. Justru yang double stitch di era-era 90-an 3 ke atas lebih kuat dari sablon, lebih bahan. Kalau yang single stitch kan cuma jahitan satu kan ya gitu. Tapi dia lebih bahannya lebih simpel, lebih ringan gitu. Sablonnya emang kalau kaos luar juara lah. Juara. Sablonnya. Iya bener sih. Lihat dong catnya, ininya printnya semua beda masih lah. bagus. Beda. Belakangnya nih, kasih lihat nih belakangnya. Ya belakangnya. Tuh. Nah terus Ya. yang gue inget kita kan hidup di zaman retro. Dulu banyak anak-anak nongkrongan apa gimana yang lihat kaos band. Gue ngeliat dong jahitannya itu ada satu di samping ada jahitannya. Nah, kayak ini ada jahitan nggak nih? Nggak ada. Tapi yang lainnya kan ada jahitan. Iya. Nah itu sebenarnya original pun juga sama ada yang gitu kan? Iya ada. Ini bedanya apa gitu loh? Malah yang gitu kayaknya susah disetrika ya. Ya sebenarnya sih iya tergantung bisa dari ya? tergantung pabriknya sih. Emang kalau yang tahun 2000-an udah sebagian jahitan samping ada. Oh gitu. Tapi yang tahun 90-an hampir. Oh berarti bukan artinya tahun 80-an itu lagi tren yang nggak ada jahitan gitu, nggak begitu ya? Nggak begitu sih. Oh ya. Paham. Wah. Terus yang di belakang belum tuh Pak Lur. Yang belakang. Oke. Gua ngeliat di sini ya. Warnanya macam-macam, ini bagus-bagus. Ya yang jelas pasti kan ini kalau dijual harganya pasti mahal. Benar enggak? Gua cuma pengen tahu tuh nilai ekonomis itu nggak mau pasti dijual. Kayak lo. Gue gak tahu, siapa tahu ya nanti itu ada pemirsa pada nonton. Wah, gue pengen yang duran-duran tuh seru banget itu. Kayaknya Pak Lur deh yang pengen duran-duran. Ya gue juga pengen, cuman gue nggak ada duit. Tapi dia nggak jual sih. Pak Lur yang duran-duran, aku yang itu ya. Aku malah kalau lagi ngumpul duit mau beli lagi biar banyak. Seorang kolektor. Mungkin yang gue tahu biasanya seorang kolektor tuh dia relain untuk uang tabung, maksudnya akan dikejar terus yang belum didapat. Harus. Sampai nggak makan pun nggak apa-apa, yang penting ditabung dulu buat beli koleksi. Ya kaos. Nah, itu Pak Lur nyindir saya. Oh benar berarti kamu gitu. Berarti benar dong. Ada dong ceritanya kisahnya. Tapi jelas nilai ekonomisnya mahal banget. Sering. Dulu kan waktu pernah sih cerita nih. Boleh. Ada cerita apa nih? Kan waktu dulu saya kerja gaji UMR cuma berapa sih waktu tahun 98 145 kan. 145 udah besar ya, 145 ribu tuh udah sangat besar lah. Saya beli kaos harganya 140 ribu. Cuma sisa 5 ribu buat makan sebulan gitu. Tapi saya nggak ambil pikir gitu. Aku punya, aku senang, mesti aku dapat. Langsung. Kalau aku begitu, nggak pikir gue besok makan apa, gue besok ngutang dari mana, nggak aku pikir gitu. Tapi alhamdulillah gitu, ternyata dari emang ide gila pikiran aku gitu sekarang banyak yang nyari gitu. Kenapa? Lebih baik
beli dia nyesel udahan daripada nggak kebeli dia nyesel gitu. Artinya lu udah dapat barang itu, lu nggak makan sebulan pun juga udah kenyang kali ya. Masalah ya kan Nggak gitu. masalah. Yang penting udah dapet kaosnya. Yang penting udah dapat gitu. Udah happy, Aku begitu sih orang Itu tahun-tahun itu kaos apa sih yang dikejar yang 145.000? Ya kayak macam-macam kayak kaos Oasis Blur gitu kan, awal-awal 90-an. Zaman-zamannya grunge, 90-an. Kan gitu kan lebih ke kalau Amerika PS UK lah ya kan, kalau di US ada grunge ya kan, kalau di UK ada Brit ya kan, alternatif ya semacam itu kan, perangan musik mereka selalu berperangan mulu UK and PS US. Biasa. Udah ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Kalau Budos mau nanya ini, dari semua kaos-kaos ini pasti ada yang favorite kan? Oh ada. Selain yang ini ya, kalau ini udah pasti. Aku suka yang sama ini. Oh yang ini. Jesus John. Jesus Jones. Tahu pasti lagunya. Tahu. Right now. Lagi satu lagi. Ini album mereka. Real. Ya, kebetulan ada di album ini. Oke. Kebetulan ada di album ini Dope. Ini salah satu yang susah aku cari. Kebetulan dapet di tahun 92. Itu kuasnya kayak Subhanallah. Itu long sleeve ya, maksudnya panjang ya, long sleeve. Ini kan gambarnya juga udah susah ya untuk dibikin repline ulang atau maaf nih, atau dibikin bootleg lokal ya kan. Susah kan dengan gambar unik ramai lah, seperti ada ini keunikannya gitu. dia sendiri ya. Gitu, jadi ada cirinya. Udah gitu bandnya juga udah jarang, tapi sih sekarang punya tour lagi, reuni lagi, keren band. Mudah-mudahan mau main ke Jakarta, amin lah ya. Minimal seberang-seberang. Bisa nonton lah ya. Biar bisa nonton, lihat Black Edward. Jesus John juga terkenal di sini ya. Lumayan. Jadi dia angkatannya IMF ya? IMF ya. Jesus John sama IMF tuh saudaraan. ya. Dia semacam apa ya? Kakak Dia semacam ya, pokoknya berburu Indonesia lah gitu. Yang ya, oke, siap. Kolektor kan? Pasti ada kaos kesayangan. Ada. Kaos kesayangan. Kalau kaos kesayangan tuh Mas Bono makin sering pakai atau makin nggak mau dipakai? Tergantung momen juga sih. Tergantung momen. Jadi kalau aku ada acara mana nih, wah yang aku pakai nih gitu. Jadi selain kesayangan ada momen tertentu, ini gue pakai di sini, ada foto di sini gitu. Jadi tergantung momen kalau mau pakai gitu. Tapi sih biasa sih jarang dipakai. Aku rawat aja gitu. Kalau di sini yang di display yang paling Mas Bono paling sayang banget ya Mas. Ini Tuh, yang tadi. ini dan itu. Ini cuman nggak mau ngomong aja Om Bononya. Oh, tadi kayak kan, pertanyaan Bono? ya dari si Mbak Eski ini ya, Eski. Mbak Eski yang kritis. Dia kan tadi bilang terus Om Bono kan jawab sesuai dengan momentumnya kan. Contohnya misalkan kalau misalkan emang YouTube lagi main, lu pakai yang YouTube. Nah, contohnya lu kan sampai sekarang juga masih nonton konser kan? Masih. Ini yang baru-baru ini nih yang terakhir. Contohnya Blackpink dari Korea. Nah, lu pakai kaos apaan? Pakai kaos apa? Aku juga pakai kaos Blackpink. Pakai Blackpink. Aku punya. Mana di bawah? Udah bawa kemarin, ada di rumah tadi. Apa-apa, nanti kita pakai. insert fotonya Bono pakai kaos Blackpink. Keren Ya. Tapi mereka juga jual merchandise-nya juga ya. Di dalam sih enggak gitu, cuma di luar banyak yang jual merchandise gitu. iya. Nggak tahu mereka mungkin mau bagi-bagi rezeki kali ya. Sama itu makan kalau mau jual merchandise juga laku keras gitu. Keren. Keren banget sih Om Bono, ya Allah koleksinya. Makasih Bodos, makasih Om. Makasih juga Om Bono, luar biasa udah bisa datang ke sini. Waduh, banyak banget ini kalau misalkan lu nggak ada nih udah gua jualin nih, tahu nggak? Harganya berapa? Oke, kalau gitu udah apa kita tutup aja? Ya Om Bono nggak apa-apa ya tuh. Ada sesuatu pesan atau bisa pesan? terus-terusan sampai besok-besok. Iya, Ya boleh sih buat teman-teman pecinta kaos lawas atau kaos vintage ya. Ya pertama ya pinter-pinter kita ngerawat kaos itu sendiri. Kedua, kalau kita ada momen nonton konser atau mereka jual official merchandise-nya, jangan takut untuk nggak beli aja, jangan takut menyesal. Jangan ragu-ragu. Kalau perlu duitnya dihabisin. Kalau perlu kan makan sebulan nggak Iya, apa-apa. udah ambil aja borong, jangan takut gitu. Nanti nyesel kemudian hari. Nyeselnya Iya, nanti. betul. Ya, apalagi kalau yang jual-jual orang-orang bule ya.
Yang jual orang-orang bule, orang-orang dari sana, bawaan dari sana. Sayang. Borong lah gitu, abisin. Tapi abisin duitnya, masih dihabisin, itu aja sih. Luar biasa nih. Itu hints dari Om Bono mengenai konstai. Thank you. Oke. Kalau gitu sekali lagi para retrois, kalau misalkan kalian punya hobi seperti Om Bono, koleksi apapun, entah itu koleksi perangko, koleksi apa aja, koleksi action figure atau koleksi memorabilia, kaset, vinil, video kaset, VCD, DVD, CD. Dari lu datang aja dari 70-an, 80-an, 90-an. Iya, 70, 80, 90-an yang penting ya. Lu bisa komen atau kirim ke mana Bu Dos? Dibaca. Retroism +62 di Gmail, di Instagram juga. Nah, bisa kalian kirim ke sini, dan kalau ada yang berpotensi ataupun yang kira-kira bisa kita saring dan kayaknya kita cocok, ajak buat ngobrol di sini. Seperti Om Bono. Yuk. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi buat Om Bono. Saya Pak Lur dan Bu Dos Lisna. Kita mengucapkan thank you dan salam Retroism 62. Bye bye. Thank you. Dah.